Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fakri Gafar, NPM 192191065, kelas 2B Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas mengenai strategi belajar mengajar gerak. Dalam materi ini meliputi 4 komponen. Yang pertama, pengaturan urutan materi belajar. Yang kedua, pengaturan waktu latihan. Ketiga, pengaturan untuk lingkungan belajar. Dan yang keempat, metode mengajar. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengaturan urutan materi belajar. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan menjadi 2 pendekatan, yaitu dengan cara pendekatan prosedural dan hierarki. Untuk pendekatan prosedural, urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan sesuatu tugas. Misalnya, langkah-langkah dalam menelpon, dalam mengoperasikan peralatan kamera video, dan cara mengatasi program komputer. Kemudian, materi dengan pendekatan hierarki. Urutan materi pembelajaran secara hierarki ini menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari atas atau dari bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Misalkan contohnya urutan hierarki yaitu urutan berjenjang. Kemudian materi yang kedua yaitu pengaturan waktu latihan. Terdapat banyak pengaturan latihan, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya, karenanya memilih bentuk pengaturan latihan yang tepat memastikan pencapaian hasil yang dapat ditanggungjawabkan. Ada beberapa bentuk pengaturan latihan yang penting, yaitu melatih tugas jamak, kemudian latihan terpusat dan acak, dan melatih tugas tunggal. Untuk melatih tugas jamak, anggaplah misalkan saya sebagai guru atau pelatih bermaksud untuk mengajarkan keterampilan sekaligus dalam 1 minggu atau 1 pertemuan. Keterampilan yang dimaksud ini misalkan teknik servis, teknik smash, dan pukulan kop atau drop shoot dalam bulu tangkis. Kemudian, bagaimana saya mengatur latihan agar ketiga dasar dilakukan para siswa? Apakah akan mengatur ketiga keterampilan itu dilatih secara berurutan atau satu-satu, ataukah akan mengatur secara acak tanpa memperhatikan urutannya? Di sini terdapat 2 cara dalam mengatur latihan, yaitu pengaturan latihan terpusat atau block practice dan latihan acak atau random practice. Yang pertama itu langsung masuk ke materi latihan terpusat dan acak. Pengaturan latihan terpusat digambarkan dengan ilustrasi sebagai berikut. Misalkan sebagai ini ya. Pak Ahmad mengambil keputusan untuk melatih ketiga keterampilan yang disebutkan di atas dengan cara menyeluruh siswanya melatih keterampilan servis tugas A dulu. Kemudian disuruh menyelesaikan latihan tugas A sebanyak 50 kali. Setelah tugas A selesai, anak baru diminta melatih keterampilan smash dan tugas B. Jumlah pengulangan sama yaitu 50. Setelah itu baru berpindah ke latihan keterampilan pukulan kop shoot, itu banyak 50 kali sama, atau misalkan tugas C juga dengan jumlah pengulangan yang sama seperti itu. Dari 3 latihan itu terdapat urutan masing-masing. Yang pertama 50 pertama, 50 kedua, dan 50 ketiga. Kemudian melatih tugas tunggal. Hampir sama seperti dalam latihan untuk tugas jamak. Latihan terpusat untuk tugas tunggal dipandang kurang efektif karena apapun yang dipelajarinya dilakukan dalam kondisi yang bervariasi sehingga meningkatkan kemampuan pengalihan dan penggunaannya di masa-masa yang berbeda. Pertanyaannya adalah, bagaimana pengaturan latihan yang tepat jika tugas dipelajari hanya 1? Cara yang ditempuh untuk dalam melakukan pengaturan latihan sangat bervariasi.
latihan bervariasi pada dasarnya melatih banyak kemampuan dalam variasi gerak. Kemudian materi selanjutnya itu pengaturan lingkungan belajar. Kesenangan anak-anak peserta didik untuk bersekolah dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Maka pengaturan lingkungan, alat permainan pada khususnya dan sumber belajar pada umumnya harus rapi, menarik, dan dengan efisien sehingga dapat dinikmati dan dirasakan oleh anak. Yang pertama, prinsip pengaturan lingkungan belajar. Terdapat 3 prinsip, yaitu tingkat perkembangan anak, kemudian stimulasi perkembangan anak, 3 menghindari anak cedera. Menghindari anak cedera ini dalam artian lingkungan belajar dan bermain harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat menghindar anak dari kemungkinan mendapatkan cedera tersebut. Ada lagi informasi yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan. Kegiatan harus dilakukan anak yang berkaitan dengan tujuan khusus hendak dicapai. Materi yang keempat yaitu metode belajar. Dalam metode belajar ini adalah strategi untuk digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan belajar mengajar tersebut. Metode ini antara lain dibagi menjadi 8 menurut saya yang dapat saya cari. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang disampaikan secara lisan atau langsung pada peserta didik. Kemudian metode diskusi. Metode diskusi ini metode mengajar yang dirancang dalam forum antar siswa, artinya siswa harus mampu memecahkan sebuah permasalahan melalui kelompok diskusinya tersebut. Kemudian yang ketiga, metode resitasi. Pada dasarnya metode resitasi ini merupakan umpan balik yang diberikan guru pada peserta didik, yaitu dengan cara mewajibkan peserta didik membuat ringkasan materi yang telah disampaikan. Jadi misalkan guru tersebut menyampaikan sesuatu, kemudian peserta didik membuat ringkasan, terus kemudian peserta didik disampaikan kembali ringkasan tersebut. Metode keempat yaitu eksperimen. Metode eksperimen ini merupakan salah satu metode yang cukup efektif untuk mendapatkan kesimpulan terhadap sesuatu permasalahan. Kemudian metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan integritas antara gerak dan juga lisan. Metode keenam yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata ini merupakan salah satu metode yang disukai oleh peserta didik karena mereka bisa belajar di luar kelas dengan melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan sekitar. Misalnya belajar ke museum, itu kita bisa belajar dan dapat mengamati sesuatu di dalam museum tersebut. Metode yang ketujuh yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah metode mengajar di mana guru akan memberikan bahan ajar berupa pertanyaan. Metode tanya jawab ini melatih siswa dalam mengucap jawaban dengan cerdas atau dengan lancar. Kemudian yang terakhir ada yang ke-8, metode discovery. Metode discovery ini yaitu berarti penemuan. Metode ini adalah metode yang dilibatkan partisipasi aktif dan mandiri pada peserta didik. Bisa saja dalam melakukan tugas kelompok. Misalkan ada siswa yang aktif, ada siswa yang mandiri. Nah, dalam metode ini yaitu siswa dipertemukan untuk saling berkelompok dan menyelesaikan suatu masalah. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.